Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Monalisa Borupurba SPD. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Deli Serdang angkatan 11 kelompok 3 golongan 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mind mapping saya, yaitu etika publik. Pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahalia SST MKes. Lembaga penyelenggara BPSDM Pemprov Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Etika publik di sini akan membahas yang pertama kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan yang ketiga adalah aktualisasi etika ASN. Dalam kode etik dan perilaku pejabat publik, kita akan membahas mengenai pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan kompetensi. Kemudian perilaku pejabat publik. Etika adalah lebih dikenal atau dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Nilai-nilai dasar etika publik ada 15 nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Definisi dan lingkup etika publik. Refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual merupakan ruang lingkup dari etika publik. Etika publik memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dimensi modalitas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi, etika pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Perilaku pejabat publik. Yang pertama membutuhkan perubahan mindset dari pengusaha menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan memiliki prinsip bahwa jabatan merupakan amanah. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik, yaitu harus ada kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Penggunaan kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, legitimasi etis. Konflik kepentingan. Akibat konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Adapun bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan seperti aji mumpung, loyalitas ganda, menerima memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Bentuk kode etik dan implikasi, yaitu yang pertama sumber-sumber kode etik bagi ASN, ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada
ada implikasi kode etik dalam pelayanan publik, yaitu sosialisasi sumber-sumber kode etik, pelatihan kepegawaian, diskusi nyata. Nah, bagaimana sih aktualisasi etika ASN? Yang pertama itu ada pememataan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindera mata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional. Terima kasih. Menyapa atasan dan rekan guru dengan